Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang beriman dimanapun berada, marilah kita sama-sama tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita tingkatkan rasa hormat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena melalui perantaranya lah rahmat dan keselamatan yang sudah disebar. Semoga kita merupakan umat yang dirahmati dan diberikan syafaat dari dunia hingga akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perlu kita ketahui bersama bahwa hidup kita di dunia ini tidaklah akan berlama-lama dan abadi, hanya 60-70 tahun. Itu pun jika Allah menghendaki kita diberikan umur yang panjang. Namun kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sisa umur yang kita jalani ini bermanfaat dan meninggalkan jejak rahmat dan kebaikan bagi orang di sekitar kita. Terkadang jika kita pikirkan bahwa hidup di dunia ini penuh dengan penderitaan, kesulitan, bersusah payah, dan penuh dengan tipu daya jika kita tidak pandai membaca ayat-ayat Allah. Namun jika kita mengalami penderitaan, kesulitan, dan bersusah payah di dunia ini, dan kita menyadari dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ganti dengan kesenangan dan kebahagiaan yang abadi kelak di yaumil akhir. Amin. Tentunya untuk mendapatkannya bukanlah tanpa syarat. Semua harus dijalani dengan penuh rasa syukur dan tidak mengeluh akan kesulitan dan susah payah, melainkan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam menjalankannya. Kehidupan dunia ini sejatinya adalah sementara, dan dunia adalah permainan yang melalaikan jika kita terlena dengan kesenangan yang semu ini. Perlu kita pahami dalam mengartikan dunia. Dunia adalah permainan, bahkan permainan yang luar biasa yang dapat menggelapkan hati dan menjerumuskan dalam kelalaian yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran pun dijelaskan, yaitu dalam Quran surat Muhammad ayat 36, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta hartamu. Namanya juga permainan. Jika sudah bosan dan tidak mau lagi, maka akan dilepaskan begitu saja. Selain permainan, dunia juga sebenarnya adalah gaib dan tidak dapat digambarkan bagaimana rupa dunia itu. Namun kita jangan keliru mengartikan dunia dengan bumi yang kita tempati ini. Dari namanya saja sudah berbeda, maka jelas perbedaannya. Jika bumi yang kita tempati ini sudah tentu dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh mata kepala kita, namun bentuk dunia seperti apa sejatinya adalah gaib tanpa rupa dan warna. Agar dapat dipahami dengan jelas, begini saya sampaikan dengan bahasa yang sederhana. Dan dunia bukan hanya digambarkan dengan harta benda, uang, dan berupa materi saja. Sebagai contohnya, jika kita memiliki rezeki berupa uang, kemudian kita dianjurkan untuk bersedekah atau berzakat, jika dalam hati kita masih ada rasa sayang, khawatir kekurangan, atau takut kehabisan, dan lain-lain, maka disitulah letaknya dunia, yaitu rasa sayang, khawatir, dan ketakutan. Jelaslah itu diperbudak atau diperdaya oleh dunia. Sedangkan bagi orang yang paham akan arti dunia sesungguhnya, maka ketika akan bersedekah atau berzakat, maka tidak ada kekhawatiran lagi akan kekurangan, makanya dirinya tidak diperbudak oleh dunia. Sesuai dengan yang Allah sampaikan bahwa kejarlah rahmatku, maka dunia dalam genggamanku. Begitu kata Allah. Genggamlah dunia di tangan dan akhirat di hati. Diperjelas lagi, siapapun tidak akan mampu melepas apa yang sudah Allah genggam, yaitu urusan dunia. Oleh karena itu, sebaiknya kita hanya berfokus kepada Allah dengan mengejar rahmat dan meraihnya, maka dunia akan menjadi pegangan Allah dan akan dicukupi segala kebutuhannya. Lantas kenapa kita harus bekerja? Ya,
bekerja dan mencari nafkah adalah salah satu ibadah yang nyata untuk keseimbangan hidup dalam mencukupi kebutuhan keluarga kita. Namun, walaupun judulnya bekerja, tetapi jika kita niatkan untuk beribadah, mencari rahmat-Nya, maka insya Allah akan diberikan jalan kemudahan menuju rezeki yang halal dan berkah. Rasulullah SAW pun mengingatkan kepada kita sebagai umatnya bahwa janganlah jadikan dunia sebagai puncak ambisi, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Janganlah menjadikan dunia sebagai ambisi final, karena dunia sejatinya hanyalah tempat persinggahan sementara. Terminal akhirnya adalah akhirat. Maka carilah akhirat yang telah Allah sebarkan dalam kehidupanmu, tapi jangan lupakan dunia. Berbuat baiklah di dunia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Orang yang menjadikan akhirat sebagai ambisinya, maka akan Allah Subhanahu wa Ta'ala cukupi segala kebutuhan hidupnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan bahwa seandainya ia enggan menerima, harta itu akan tetap datang mengelilinginya. Kenapa enggan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang beriman itu sudah cukup kaya hatinya. Wallahu alam bishawab. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.